Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Jumpa lagi dengan Pak Fahmi. Nah, adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari perangkat lunak pengolah grafis. Nah, adik-adik sudah tahu bukan apa itu perangkat lunak pengolah grafis dan apa saja contoh aplikasi perangkat lunak pengolah grafis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menjalankan program pengolah grafis. Di kelas 6 ini kita akan lebih banyak belajar mengenai program pengolah grafis yaitu Photoshop ya adik-adik, di mana Photoshop yang akan kita gunakan sebagai program pengolah grafis. Nah, bagaimana cara menjalankan program pengolah grafis? Nah, untuk itu, simak terus penjelasan Pak Guru ya. Menjalankan Photoshop. Nah, untuk menjalankan Photoshop atau program pengolah grafis, ada dua cara. Nah, yang pertama, tentunya adik-adik install terlebih dahulu ya aplikasi Photoshop. Nah, untuk mendapatkan aplikasi Photoshop, adik-adik bisa mendownload langsung melalui internet ya atau melalui Google. Ada beberapa macam versi dari Photoshop. Mulai dari Photoshop CS2, Photoshop CS3, CS4 sampai dengan sekarang CS6. Nah, untuk contoh kali ini sebagai bahan pembelajaran kita, Pak Guru akan menggunakan Photoshop CS4. Namun adik-adik tidak perlu khawatir ya, karena pada dasarnya tampilan awal dari Photoshop itu sama. Nah, jika adik-adik sudah mempelajari satu versi dari Photoshop, misalnya Photoshop CS4, adik-adik juga sudah bisa mempelajari versi dari Photoshop lainnya ya. Nah, perhatikan langkah-langkah instalasi Photoshop berikut ini. Tentunya adik-adik telah mendownload terlebih dahulu ya aplikasi dari Photoshop CS4. Nah, setelah adik-adik download, maka klik 2 kali pada aplikasi yang adik-adik telah download ya. Kemudian klik Run. Kemudian Next, 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 dan Next. Nah, jika muncul seperti ini, adik-adik bisa mengklik Ignore. Nah, setelah adik-adik klik Ignore, maka silakan tunggu proses dari instalasi. Nah, jika sudah selesai, adik-adik tinggal mengklik Finish. Nah, Adobe Photoshop sudah terinstall. Nah, kita lanjut. Setelah adik-adik menginstal aplikasi Photoshop, nah, klik logo Windows di bagian pojok kiri bawah ya. Nah, adik-adik cari dan pilih aplikasi Adobe Photoshop yang telah adik-adik install. Nah, ini cara pertama. Untuk cara yang kedua, setelah adik-adik menginstal aplikasi Photoshop, adik-adik bisa mengklik langsung 2 kali pada ikon shortcut yang ada pada tampilan layar monitor. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan Photoshop. Nah, untuk itu simak terus penjelasan Pak Guru ya. Nah, cara yang pertama, adik-adik mengklik logo Windows. Nah, logo Windows itu yang telah ditandai ya adik-adik dengan ikon warna merah pada bagian pojok kiri bawah. Nah, setelah adik-adik klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, silakan adik-adik pilih aplikasi Adobe Photoshop. Nah, di sini Pak Guru sudah tandai dengan tanda warna merah ya. Di sini juga Pak Guru menggunakan Adobe Photoshop CS4. Setelah adik-adik klik, maka dia akan menuju tampilan awal dari Photoshop. Nah, ini langkah pertama ya adik-adik. Nah, selanjutnya cara yang kedua atau langkah yang kedua, di mana adik-adik apabila sudah menginstal aplikasi Photoshop, nah adik-adik bisa klik langsung 2 kali pada ikon shortcut yang ada pada tampilan layar monitor.
Nah, yang mana tampilan shortcut itu atau icon shortcut itu? Nah, di sini Pak Guru sudah tandai dengan lingkaran warna merah ya. Jadi adik-adik bisa mengklik 2 kali pada icon shortcut Photoshop. Nah, jika adik-adik sudah mengklik, maka dia akan menuju ke tampilan awal Photoshop. Nah, seperti ini tampilan awal dari Photoshop. Ini tampilan awal Photoshop ya adik-adik. Tampilan dari Photoshop CS4. Pada umumnya, tampilan Photoshop seperti ini ya adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir ya jika menggunakan versi selain dari CS4. Nah, di sini ada tampilan bagian-bagian dari Photoshop ya adik-adik. Tampilan yang ada ketika Photoshop dijalankan atau telah terbuka. Nah, di sini Pak Guru tandai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Di mana nomor 1 ada menu bar ya adik-adik. Kemudian yang kedua ada option bar. Nah, dan yang ketiga ada dokumen window bar. Yang keempat application bar. Nah, yang kelima ada workspace. Kemudian yang keenam panel. Dan yang ketujuh toolbox atau tool panel. Nah, di sini biasanya adik-adik jika kita bekerja dengan Photoshop atau membuat sebuah desain menggunakan Photoshop, maka pada bagian nomor 7 inilah yang akan sering kita gunakan. Karena pada bagian nomor 7 ini adalah tools-tool yang nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya yang ke-8 information bar. Dan ke-9 dokumen window. Nah, yang ke-9 ini tampilan kertas ya adik-adik seperti tampilan kertas. Disinilah yang akan kita membuat desain atau tempat untuk kita bekerja. Dan yang terakhir scroll bar. Nah, kurang lebih ada 10 tampilan utama ya atau tampilan dasar dari aplikasi Photoshop. Nah, untuk lebih jelasnya, apa fungsi dari tampilan-tampilan yang ada pada Adobe Photoshop? Nah, untuk itu ayo kita cari tahu. Tampilan halaman Photoshop. Nah, yang pertama atau yang nomor 1 tadi ya adik-adik, yaitu menu bar. Yang merupakan bagian yang berisi menu daftar perintah. Yaitu ada file, edit, image, layer, select, filter, view, window, dan help. Nah, menu-menu inilah yang nantinya akan kita gunakan ya adik-adik ketika kita bekerja atau mendesain menggunakan Photoshop. Nah, yang kedua option bar. Bagian ini menampilkan ikon pengaturan tambahan atau pengaturan khusus dari tool pada toolbox yang dipilih atau aktif. Jadi, isi option bar dapat berubah-ubah ya. Nah, maksudnya adik-adik bisa menambahkan tools-tools yang ada ke dalam option bar agar lebih mempercepat adik-adik untuk memilih tools-tools mana yang akan adik-adik gunakan. Kemudian dokumen window bar. Nah, fitur ini merupakan yang baru ya adik-adik. Dia baru dimulai dari Photoshop CS4. Jadi pada Photoshop versi sebelumnya itu belum ada dokumen window bar. Nah, di mana pada bagian ini akan ditampilkan seluruh dokumen yang sedang dibuka dalam bentuk tab. Yang keempat, application bar. Merupakan fitur baru juga ya adik-adik yang baru muncul pada Photoshop CS4. Nah, dia terletak di samping menu bar. Bagian ini cukup mempermudah untuk mengakses beberapa fitur yang umum digunakan. Misalnya, ikon pertama di sebelah kiri dengan cepat akan membuka Adobe Bridge. Nah, yang kelima, workspace. Berisi pilihan untuk mengatur pengaturan panel yang berbeda, menu, dan bahkan shortcut keyboards untuk tugas yang berbeda. Selanjutnya, panel. Panel atau disebut juga dengan plate. Nah, jika di kelas 5 adik-adik sudah mengenal istilah plate ya.
yaitu pada aplikasi Inkscape. Nah, panel ini memberi kita akses ke semua jenis perintah dan pilihan untuk bekerja pada gambar, seperti pengorganisasian layar dan melihat channel warna individual untuk pemilihan warna. Kemudian melangkah mundur melalui histori dan melihat informasi tentang gambar kita. Kemudian toolbox atau tool panel merupakan palet yang berisi tombol-tombol perintah untuk membuat dan memanipulasi gambar atau teks. Nah, toolbox ini dikenal sebagai tool palette. Namun, istilah palette pada Photoshop CS4 itu diganti dengan sebutan panel, sehingga toolbox pada Photoshop CS4 disebut tool panel. Nah, ini yang telah Pak Guru katakan tadi ya adik-adik, di mana berisi tools atau perintah yang nantinya akan kita gunakan ketika kita akan membuat sebuah desain pada Photoshop. Yang kedelapan, information bar, menampilkan informasi dokumen yang aktif. Kemudian kesembilan, dokumen window. Nah, dokumen window ini merupakan tempat ditampilkannya gambar atau teks dan tempat di mana kita melakukan semua pengolahan gambar atau teks. Nah, dokumen window ini tampilnya seperti lembar kerja ya adik-adik, kertas lembar kerja di mana nanti adik-adik akan meletakkan gambar atau teks yang akan adik-adik desain. Nah, yang terakhir ada scroll bar. Nah, scroll bar ini terdiri dari vertical scroll bar dan horizontal scroll bar yang digunakan untuk menggeser tampilan dokumen window secara horizontal atau vertikal. Nah, lembar kerja itu adik-adik bisa menggeser ya, bisa menggeser dari atas ke bawah atau secara vertikal, kemudian dari samping kiri ke samping kanan dengan cara horizontal. Nah, inilah tampilan yang ada pada Photoshop. Nah, silakan adik-adik pelajari ya. Nah, adik-adik, Pak Guru punya latihan nih. Latihannya, hafalkanlah bagian-bagian tampilan pada Photoshop beserta fungsinya minimal 5 ya adik-adik. Nah, bagian-bagian tampilan itu yang telah kita pelajari tadi ya adik-adik. Ada menu bar, ada toolbox, dan lain sebagainya. Nah, untuk latihannya dibuat dalam bentuk video. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan menjalankan aplikasi Photoshop dan mengenal tampilan-tampilan yang ada pada Photoshop? Nah, adik-adik tetap semangat belajar ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari ikon-ikon yang ada pada Photoshop ya adik-adik. Nah, untuk itu, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.